Langit pagi masih abu-abu ketika Rudi menuruni jembatan penyeberangan, membawa karung lusuh yang hampir robek di ujungnya. Di bawah jembatan, tumpukan besi bekas dan plastik botol menggunung seperti bukit kecil bau. Karat bercampur lumpur menusuk hidung. Tapi Rudi sudah terbiasa. Sejak kecil, tempat-tempat beginilah yang menjadi ladangnya. Tangannya yang kurus menyibak kaleng-kaleng penyok. Setiap bunyi dentingan memberi harapan kecil, beberapa kaleng lagi. Mungkin cukup untuk makan kalau beruntung. Namun perutnya yang kosong sejak 2 hari lalu terus menggeram, membuat kepalanya sedikit pening. Ia menemukan potongan kabel tembaga, wajahnya langsung menyala. Lumayan, gumamnya pelan, memasukkannya ke dalam karung. Beberapa orang pemulung lain lewat, ada yang lebih tua, ada yang seumuran. Mereka saling menyapa sekadarnya, tanpa basa-basi. Di jalanan, rasa lapar membuat orang hemat kata. Rudi berhenti sejenak, memandang ke arah kota yang mulai ramai. Mobil berkilau berbaris di lampu merah. Sementara bau roti panggang dari kafe di sudut jalan ikut hanyut terbawa angin. Tenggorokannya menelan ludah. Namun Rudi tidak pernah suka mencuri. Ia selalu bilang pada dirinya sendiri, kalau aku mengangkat sesuatu, itu karena memang tidak ada lagi yang punya. Itu satu-satunya kebanggaan yang ia miliki. Siang menjelang, matahari memukul pundaknya yang kurus. Keringat menetes dan membuat kaosnya semakin kotor. Karungnya sudah setengah penuh, tapi nilainya belum seberapa. Rudi menghela napas, lalu terus bekerja mendorong dirinya menahan lapar sedikit lebih lama. Di sela tumpukan besi, ia menatap langit sebentar. Andai hari ini ada sedikit keajaiban, pikirnya, bukan keajaiban besar cukup. Sepiring nasi dan kesempatan tidur tanpa harus memeluk perut yang melilit. Ia pun mengangkat karungnya lagi, melangkah keluar dari bawah jembatan. Tanpa ia tahu, jalan yang akan dilewatinya sebentar lagi akan mempertemukannya dengan sesuatu yang mengubah hidupnya. Bukan sekadar sepotong roti, tapi takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Rudi berjalan menyusuri trotoar dengan langkah pelan, menyeimbangkan karung di bahunya. Jalanan mulai padat, pedagang kaki lima membuka tenda, para pekerja bergegas sambil menenteng kopi kertas, dan deru mesin motor saling bersahutan seperti gelombang yang tak pernah tenang. Di persimpangan, angin membawa aroma yang berbeda gurih, hangat, membuat kepala berputar. Campuran bau ayam panggang, sup bening, dan nasi yang baru saja dituang dari kukusan. Rudi mengikuti aroma itu tanpa sadar, seperti dituntun. Tak jauh dari situ berdiri sebuah restoran terbuka, pagar setengah badan. Meja kayu tertata rapi, dan atap transparan yang membiarkan cahaya matahari menyelinap. Orang-orang duduk santai, berbincang, tertawa. Pelayan bolak-balik membawa piring berisi makanan yang tampak mengkilap. Perut Rudi bergetar hebat. Ia berdiri di luar pagar, menempelkan jemarinya pada besi dingin, menatap dengan mata yang tak bisa berpaling. Seorang anak kecil di dalam restoran, merengek karena tidak mau menghabiskan makanannya, sementara sisa nasi yang ditinggalkannya lebih banyak daripada apa yang pernah Rudi makan dalam seminggu terakhir. Ia menelan ludah, menunduk. Jangan memalukan diri sendiri, katanya dalam hati. Kau bukan pengemis, cari saja rongsokan lagi. Namun tubuhnya tidak menurut. Kakinya tetap terpaku. Di sudut restoran, tepat dekat jendela terbuka, duduk seorang wanita berambut hitam lembut yang terurai rapi ke bahu. Wajahnya cantik bukan hanya karena riasan, tapi karena ada ketenangan yang seolah menahan semua kegelisahan di dalam. Usianya sekitar 30 tahun. Ia duduk di kursi roda. Setiap kali pelayan menyodorkan menu baru, wanita itu tersenyum sopan. Tapi mata itu kosong, tatapan yang tidak menjangkau masa depan. Hanya memandangi kaki yang terlipat diam di penyangga logam. Rudi memperhatikan dari balik pagar. Ada sesuatu di balik tatapan wanita itu, kesepian yang sangat dikenalnya. Bukan lapar di perut, tetapi lapar akan harapan. Sebuah piring diletakkan di mejanya, steak, sayuran rebus, dan roti hangat. Wanita itu makan perlahan, seolah setiap potongnya lebih merupakan kewajiban ketimbang kenikmatan. Sebagian besar makanan masih tersisa. Rudi menggeser karungnya, hatinya berperang. Kalau aku meminta sisa makanan, apa salah? Itu kan akan dibuang. Tapi bayangan orang-orang menatap sinis membuatnya ragu. Lalu entah dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin karena lapar, mungkin karena tatapan sendu wanita tersebut, atau mungkin karena doa kecil yang tadi ia bisikan di bawah jembatan. Rudi menarik napas panjang, merapikan sedikit kaosnya yang lusuh, lalu melangkah mendekat ke pintu restoran. Pelayan sudah bersiap mengusir, tetapi Rudi membungkuk sopan. Maaf, Kak,
Sebentar saja, aku cuma mau bicara. Ia berjalan ke arah meja wanita itu, jantungnya memukul dada seperti hendak pecah. Di depan kursi roda itu, ia berhenti menunduk, menahan rasa malu dan haus. Maaf, Nyonya, suaranya bergetar pelan. Bolehkah aku meminta sisa makananmu itu? Aku sudah 2 hari tidak makan. Wanita itu mengangkat kepala, terkejut. Tatapannya beralih dari piring ke wajah Rudi yang kurus. Ada iba tapi juga kewaspadaan. Belum sempat ia menjawab, Rudi melanjutkan dengan lirih namun yakin. Dan, aku janji akan membantumu. Aku akan berusaha menyembuhkan kakimu, supaya suatu hari, kau bisa berjalan lagi. Wanita itu terdiam. Pelayan menahan napas. Beberapa pengunjung mulai menoleh. Di tengah keheningan yang aneh itu, angin sore menyusup pelan, seolah membawa pertanda bahwa sesuatu yang tak biasa baru saja dimulai. Wanita itu memandangi Rudi lama sekali, seolah mencoba membaca sesuatu di balik sorot matanya. Di wajahnya tak ada ancaman, tak ada tipu muslihat, hanya kelelahan, kejujuran, dan secercah keyakinan yang anehnya terasa menular. Anak, kamu bilang apa tadi? Suaranya lembut, tapi kaget. Rudi menelan ludah. Aku minta sisa makanan, Nyonya, tidak perlu uang. Dan, izinkan aku mencoba membantu kakimu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan, tapi kadang aku merasa Tuhan menitipkan sesuatu di tanganku. Beberapa orang di meja sebelah tersenyum sinis. Ada yang berbisik, pura-pura dukun. Pelayan menggeleng pelan, siap mendorong Rudi pergi jika diminta. Wanita itu menghela napas. Kakiku lumpuh sejak kecelakaan setahun lalu, katanya pelan. Dokter sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Rudi menunduk. Aku tahu, aku bukan dokter. Aku cuma mau mencoba. Kalau gagal, tidak apa-apa. Tapi setidaknya aku sudah berusaha. Ada jeda sebentar. Lalu wanita itu melirik piringnya. Makanan memang tidak akan habis. Ia mendorong piring ke arah Rudi. Makanlah dulu, katanya. Kau kelihatan sangat lapar. Rudi hampir menangis. Ia berterima kasih berkali-kali, namun menyisakan sebagian makanan di piring, menolak melahap semuanya sekaligus. Setelah meneguk air, tubuhnya terasa sedikit hangat. Pelan-pelan, ia berlutut di samping kursi roda. Boleh aku pegang, Nyonya? Tanyanya sopan. Wanita itu ragu. Jantungnya berdetak lebih cepat bukan karena percaya pada keajaiban, melainkan karena ada perasaan yang sudah lama hilang, harapan. Baik, tapi hati-hati. Rudi menempelkan telapak tangannya pada lutut wanita itu. Ia memejamkan mata, bibirnya bergetar, mengucap doa yang sederhana, tanpa mantra, tanpa janji besar. Hanya permohonan agar rasa sakit yang bukan miliknya sedikit dipindahkan padanya. Angin melewati terpal restoran. Suasana yang semula gaduh tiba-tiba terasa lebih sunyi. Wanita itu merasakan sesuatu. Bukan nyeri melainkan kehangatan yang mengalir perlahan dari telapak tangan. Rudi ke otot-otot yang sudah lama diam. Seperti ada aliran kecil yang membangunkan sesuatu di dalam. Ia menarik napas terkejut. Apakah sakit? Tanya Rudi, membuka mata. Bukan sakit, jawabnya. Lebih seperti hangat. Rudi tersenyum tipis dan melanjutkan doanya. Di benaknya, ia tidak meminta mukjizat besar. Ia hanya membayangkan kaki itu kembali menemukan jalannya. Seperti biji kecil yang diberi air. Perlahan tumbuh walau tidak terlihat. Beberapa menit berlalu. Rudi akhirnya melepaskan tangannya dengan hati-hati. Aku tidak tahu apakah berhasil, katanya jujur. Tapi coba, gerakan sedikit. Wanita itu mengernyit separuh karena takut kecewa, separuh karena penasaran. Dengan ragu, ia mencoba menegangkan jari-jarinya. Sesuatu berdenyut, jari kakinya bergerak tipis, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat matanya membesar. Aku merasakannya, suaranya pecah. Aku benar-benar merasakannya. Pelayan terpaku. Orang-orang mulai berdiri melihat. Rudi hanya menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ia sendiri kaget tidak pernah sejelas ini sebelumnya. Wanita itu menggenggam sisi kursi roda. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ada kehidupan yang kembali ke kakinya. Dan meski belum berdiri, hari itu tepat di restoran terbuka itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan telah bergerak. Bukan hanya pada kaki wanita itu, tapi juga pada nasib Rudi yang perlahan berubah arah. Nadia, demikian nama wanita itu, masih terpaku memandangi jemarinya yang barusan bergerak. Rasanya tak nyata, antara bahagia, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Tidak mungkin, bisiknya. Dokter bilang sarafku mati. Seorang pria berjas rapi dari meja sebelah maju mendekat. Maaf, Bu,
katanya sopan namun tegas. Itu mungkin cuma refleks. Anak ini jelas hanya mencari perhatian. Beberapa orang mengangguk setuju. Benar, jangan percaya, tambah yang lain. Nanti minta uang. Rudy mengepalkan tangannya bukan karena marah, tapi takut disalahpahami. Aku tidak minta apa-apa, katanya pelan. Aku hanya ingin menolong. Kalau Nyonya mau, aku bisa datang kapan saja, tanpa bayaran. Nadia menoleh ke arah pria berjas itu, lalu kembali ke Rudy, disorot mata remaja kurus itu. Ia tak melihat keserakahan, hanya ketulusan yang aneh dan rasa lapar yang nyata. Siapa namamu? Tanya Nadia. Rudy, bagaimana kau tahu kau bisa melakukan ini? Rudy menunduk, mengusap karungnya yang lusuh. Aku tidak tahu pasti. Kadang, ketika aku menolong orang yang terluka di jalan, luka mereka terasa sedikit lebih ringan, tapi tidak pernah sebesar ini. Aku juga takut salah berharap. Hanya saja, saat melihatmu, aku merasa harus mencoba. Pelayan restoran berdiri canggung di dekat meja, bingung hendak mengusir atau membiarkan. Bu, kalau tidak nyaman, saya panggil satpam. Ujarnya ragu. Nadia mengangkat tangan lembut, menolak. Tidak usah. Dia tidak mengganggu. Ia menarik napas, lalu memutuskan sesuatu dalam hatinya. Sebuah keputusan yang bahkan membuat dirinya terkejut. Rudy, katanya, suara mulai mantap. Kalau kau mau, kita coba lagi. Bukan di sini, di rumahku. Ada dokter yang biasa memantau kondisiku. Aku ingin melihat, apakah gerakan tadi kebetulan, atau memang ada sesuatu. Kerumunan berbisik, ada yang menggeleng, ada yang mengejek pelan, ada pula yang diam karena takut berharap. Rudy tertegun. Benarkah, Nyonya, aku tidak yakin pantas datang ke rumah orang kaya. Nadia tersenyum samar. Kau pantas datang kemanapun selama niatmu baik. Ia lalu memanggil sopirnya yang sejak tadi menunggu di dekat mobil hitam mengilap. Bantu anak ini masuk ke mobil, dan pesankan makanan untuknya bungkus. Kita bawa pulang. Sopir itu menatap Rudy dari kepala sampai kaki. Sedikit ragu, namun tetap mengangguk. Sebelum pergi, Nadia memandang Rudy sekali lagi. Tapi dengar baik-baik, katanya, lembut tapi tegas. Aku tidak ingin ditipu. Kalau ini hanya trik, katakan sekarang. Rudy menggeleng cepat. Aku tidak punya trik, Nyonya, aku hanya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh meminta, Tuhan pasti mendengar. Sisanya bukan urusanku. Nadia terdiam. Kata-kata sederhana, itu menembus dinding ketidakpercayaannya, yang selama ini tebal. Di restoran yang tadi penuh tawa, kini semua seolah menahan napas. Mobil pun melaju perlahan keluar dari halaman, membawa dua orang yang tak pernah menyangka takdir mereka akan bertaut. Seorang wanita kaya yang kehilangan harapan, dan seorang remaja jalanan yang hanya memiliki dua. Mereka pergi, meninggalkan keraguan orang-orang, dan membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Rumah Nadia berdiri di sebuah kompleks tenang, dikelilingi pepohonan tinggi dan pagar besi yang kokoh. Bagi Rudy, semuanya tampak seperti dunia lain, halaman bersih, lampu taman berkilau, dan udara yang tiba-tiba terasa wangi. Mobil berhenti di depan teras. Sopir membantu menurunkan kursi roda, lalu melirik Rudy sekilas bukan dengan benci, hanya dengan kewaspadaan, yang biasa dimiliki orang-orang yang sudah terlalu sering melihat penipuan. Masuklah, ujar Nadia. Rudy menapak pelan ke dalam rumah, berusaha menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama hiasan dan perabot yang berkilau. Ia memeluk karungnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap menjadi dirinya. Di ruang tamu, seorang pria berumur 40 tahunan dengan kacamata tipis duduk membaca laporan. Ia bangun ketika melihat Nadia. Bu Nadia, Anda pulang lebih awal. Kata-katanya terputus saat melihat Rudy. Ini siapa? Dok, kata Nadia pelan. Aku ingin kau lihat sesuatu. Dokter Arman itulah namanya mengangguk sopan kepada Rudy. Meski raut wajahnya masih penuh tanya. Kamu duduklah di situ, nak, katanya hati-hati. Nadia lalu menceritakan semuanya. Restoran terbuka, permintaan sederhana tentang sisa makanan, dan gerakan kecil di ujung jari kakinya. Dokter Arman menyimak tanpa memotong, hanya sesekali mengusap dagunya. Gerakan spontan bisa saja terjadi, ujarnya akhirnya. Saraf kadang memberi respon lemah. Itu tidak berarti fungsi kembali. Tetap, kita perlu memeriksa. Rudy menunduk. Ia memang tidak berharap dipuja, tapi cara dokter menjelaskan, meski sopan, membuatnya merasa kecil kembali. Nadia memperhatikan keduanya. Dok, aku ingin mencoba lagi, dengan pengawasanmu.
Jika tidak ada hasil, aku berhenti berharap. Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan getir. Dokter menghela napas. Baik, tapi kita lakukan dengan aman. Rudy diminta mencuci tangan. Kamar Nadia berubah seperti ruang pemeriksaan kecil, monitor portable, catatan medis, dan stetoskop yang menggantung. Rasa gugup menyusup ke dada Rudy, namun ia tetap mendekat. Sekali lagi, ujar Nadia, menatapnya dengan lembut. Kalau kau merasa ini terlalu berat, tidak perlu memaksakan. Rudy menggeleng. Yang sulit bukan mencoba, Nyoya, yang sulit adalah membiarkan seseorang kehilangan harapan. Ia meletakkan tangannya di atas lutut Nadia, suasana menjadi senyap. Dokter memerhatikan jarum monitor, merekam setiap perubahan kecil. Rudy memejamkan mata, berdoa dalam hati tanpa suara, tanpa janji. Beberapa detik terasa seperti menit. Kemudian, kehangatan itu datang lagi, lebih jelas. Seperti aliran air yang menyentuh batu beku dan membuatnya retak perlahan. Nadia menarik napas tajam. Dok, ada sensasi di betisku. Dokter mencondongkan badan, menekan perlahan otot bawah lutut. Coba lawan dorongan saya. Pelan saja. Nadia menahan napas lalu, hampir tak terlihat, ototnya menegang. Jarum monitor bergerak sedikit, sangat kecil, namun nyata. Dokter terdiam. Ini tidak biasa, gumamnya, bukan sekadar refleks. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, air mata menggantung di pelupuk. Rudy, aku merasakannya lebih jelas dari tadi. Rudy tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam, seolah takut jika ia bergerak, keajaiban itu akan pecah dan hilang. Akhirnya, ia melepaskan tangannya. Wajahnya pucat karena kelelahan, tetapi ada senyum lega. Aku cuma membantu sejauh yang bisa, katanya. Selebihnya, biarkan tubuh Nyoya melanjutkan. Dokter menyandar. Masih mencoba menjelaskan semuanya dengan logika, namun hatinya, tanpa ia sadari, ikut sedikit terbuka. Ini tidak membuktikan apa-apa secara medis, katanya. Meski suaranya kini jauh lebih lembut, tetapi ini kemajuan yang tak pernah muncul sebelumnya. Kita akan pantau. Nadia mengangguk penuh syukur. Ia menoleh pada Rudy. Kamu belum benar-benar makan. Di dapur ada nasi hangat. Tolong makanlah sampai kenyang. Rudy ragu. Boleh? Aku makan di luar saja. Aku takut mengotori rumah. Nadia menatapnya lama dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa hatinya tersentuh oleh rasa iba yang bukan menyakitkan, melainkan menguatkan. Kamu tidak akan mengotori apapun, katanya. Kehadiranmu justru memberiku sesuatu yang tidak bisa kubeli, harapan. Rudy menunduk, menahan perasaan yang tidak biasa, perasaan bahwa untuk sekali ini, ia tidak hanya dianggap beban. Di balik pintu, senja perlahan turun. Dan di dalam rumah itu, benih kecil kepercayaan mulai tumbuh bersama keraguan yang belum sepenuhnya hilang. Namun kini tak lagi begitu menakutkan. Malam turun perlahan, menaburkan bayang-bayang lembut di seluruh rumah. Setelah makan sepiring nasi hangat mungkin yang paling nikmat dalam hidupnya, Rudy duduk di teras sebentar, membiarkan udara sejuk menenangkan tubuh yang kelelahan. Di dalam, Nadia masih memikirkan kejadian tadi. Ia menyentuh betisnya berulang kali, memastikan rasa hangat itu bukan ilusi. Setiap kali ujung jari kakinya bergerak sedikit, dadanya berdebar. Dokter Arman menutup catatannya. Besok pagi kita uji lagi, katanya. Kalau memang ada respons, kita gabungkan dengan latihan fisioterapi. Tapi jangan berharap terlalu cepat, saraf itu seperti jalan lama. Perlu waktu untuk dibuka kembali. Nadia mengangguk. Aku mengerti. Dokter melirik ke arah teras, tempat Rudy duduk. Dia memandangi langit. Anak itu sebaiknya menginap saja malam ini. Ia terlihat kelelahan. Dan kalau kita lanjutkan terapi besok, tidak perlu bolak-balik. Kata-kata itu membuat Nadia tersenyum samar. Baik, siapkan kamar tamu. Tak lama kemudian, ia menghampiri Rudy. Kau boleh tidur di sini malam ini. Tidak usah malu. Rudy langsung berdiri, gugup. Benarkah, Nyoya? Aku biasanya tidur di kolong jembatan. Tempat tidur terlalu mewah untukku. Nadia menahan tawa kecil. Tempat tidur tidak menolak siapapun, Rudy, yang penting, orang yang berbaring di atasnya membawa hati yang bersih. Kata-kata itu membekas. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai tipis. Dokter Arman datang lebih awal dari biasanya. Di ruang keluarga, tikar latihan digelar, dan kursi roda Nadia diposisikan menghadap jendela agar cahaya masuk. Baik, katanya, profesional namun lebih ramah dari sebelumnya. Kita ulang percobaan kemarin. Tapi kali ini, setelah doamu, kita coba latihan kecil. Rudy mengangguk dan mengambil posisi.
Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah ini, tapi ia juga sadar. Ia hanya seseorang yang lewat, membawa tugas sementara. Ia menempelkan tangannya lagi ke lutut Nadia. Sekali lagi, keheningan jatuh. Rudy memejamkan mata, bukan untuk menciptakan keajaiban, namun untuk memohon keberanian bagi mereka berdua. Nadia menatap wajahnya polos, penuh konsentrasi dan untuk sesaat, rasa takut kehilangan harapan itu memudar. Hangat itu kembali, lebih kuat. Sekarang, kata dokter pelan, coba luruskan kakimu sedikit, Bu, pelan saja. Nadia menarik napas. Pelan, sangat pelan, lututnya bergerak, tidak mulus tersentak, berhenti, lalu bergerak lagi. Tapi bergerak, Rudy ternganga. Dokter menunduk, tak percaya. Nadia menutup mata dan membiarkan air matanya jatuh bebas. Aku melakukannya, bisiknya. Aku benar-benar melakukannya. Rudy melepaskan tangannya dan mundur setapak, jantungnya berdetak terlalu cepat. Ada kebahagiaan, tetapi juga rasa takut dianggap lebih dari yang ia tahu tentang dirinya. Ini bukan hanya mukjizat, gumam dokter. Ini peluang. Ia menoleh ke Rudy. Apapun yang kau lakukan, teruskan. Tapi ingat kita gabungkan dengan latihan. Tidak ada jaminan. Kita berjalan setapak demi setapak. Rudy mengangguk serius. Aku tidak pernah menjamin apa-apa. Dok, aku hanya percaya kalau kita saling bantu. Tuhan menyelesaikan sisanya. Nadia terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang lama sekali tak keluar, bukan senyum sopan, tapi senyum yang lahir dari rasa hidup kembali. Rudy, katanya pelan, kalau suatu hari aku bisa berjalan tanpa kursi roda, aku ingin langkah pertamaku diarahkan ke tempatmu dulu ditemukan, supaya aku ingat, harapan tidak selalu datang dari tempat yang terang. Rudy menunduk, wajahnya memerah bukan karena malu, melainkan karena merasa diterima. Di luar, matahari naik semakin tinggi. Burung-burung di pohon besar di halaman berkicau, seolah ikut merayakan. Di dalam rumah itu, harapan sudah bukan sekadar kata, ia kini punya bentuk, punya denyut, dan berjalan perlahan. Dari lutut yang gemetar, ke hati yang selama ini beku. Dan Rudy mulai menyadari, mungkin, keajaiban yang sebenarnya bukanlah membuat seseorang berdiri, melainkan membuatnya berani percaya bahwa suatu hari, ia akan berdiri. Hari ketiga, hujan tipis turun sejak subuh. Tetes-tetes air memantul di kaca jendela, menimbulkan bunyi lembut yang menenangkan. Di ruang latihan, Nadia sudah menunggu, lebih awal dari biasanya. Wajahnya tidak lagi suram, ada cahaya kecil yang menyala di dalam matanya. Rudy datang membawa segelas air hangat, seperti yang diajarkan pelayan padanya. Untuk Nyonya, katanya malu-malu. Terima kasih, Rudy, balas Nadia, tulus. Dokter Arman tiba tak lama kemudian. Kali ini, ia tidak lagi menyembunyikan rasa penasarannya. Ia memeriksa refleks, mencatat hasil, lalu memberi tanda pada grafik perkembangannya. Kita coba satu langkah berbeda hari ini, katanya. Aku akan memegangi pinggul Anda, Rudy. Lakukan apa yang biasanya kamu lakukan. Setelah itu, kita minta Bu Nadia mengangkat tumitnya sedikit. Rudy mengangguk. Ia menempatkan tangannya di lutut Nadia. Gerakan yang kini terasa seperti ritual sederhana, bukan pertunjukan. Ia memejamkan mata. Doa itu kembali mengalir jujur, pendek, tanpa tuntutan. Keheningan turun, lalu hadir lagi kehangatan itu. Rudy bisa merasakannya menembus telapak tangannya. Nadia merasakannya merayap naik perlahan ke otot pahanya, menyentuh bagian-bagian yang selama ini mati rasa. Sekarang, kata dokter pelan, angkat tumitnya. Sedikit saja. Nadia menarik napas, meneguhkan hati. Tumitnya terangkat. Hanya beberapa sentimeter tapi cukup untuk membuat semuanya berhenti. Rudy menatap tak berkedip. Dokter membeku sesaat, lalu segera menuliskan catatan dengan tangan yang sedikit gemetar. Nadia menutup mulutnya, air mata mengalir begitu saja. Lakukan sekali lagi, pinta dokter, hatinya masih menolak percaya, sekaligus takut percaya. Nadia melakukannya. Kali ini lebih stabil. Suasana seketika berubah. Tidak ada sorakan, tidak ada teriakan. Keajaiban itu datang tanpa suara, seperti embun yang tiba-tiba ada ketika pagi. Rudy mundur pelan, merasa dadanya penuh. Ia ingin tertawa dan menangis sekaligus. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan kecil yang menyelinap. Apa yang terjadi jika orang-orang tahu? Ia sudah melihat bagaimana dunia memperlakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Antara dipuja, diperdagangkan, atau dicurigai. Dan entah mengapa, bayangan itu membuatnya sedikit takut. Siang hari,
beberapa staf rumah mampir ke ruang latihan pura-pura membersihkan, padahal ingin melihat. Ketika mereka menyaksikan tumit Nadia terangkat, wajah mereka berubah antara kagum dan cemas. "Jangan cerita ke siapapun dulu," kata Nadia pelan kepada mereka. "Aku belum siap." Mereka mengangguk meski tidak semua janji selalu setia. Di dapur, dua pelayan berbisik, "Kalau benar bisa sembuh, orang-orang pasti akan datang. Akan ada yang mau membayar anak itu mahal. Dan ada juga yang mungkin ingin memanfaatkannya." Rudy mendengar secuil percakapan itu ketika lewat. Ia menunduk, menggenggam karung lusuhnya lebih erat seolah takut masa lalunya diambil. Malamnya, Nadia memanggilnya ke ruang tamu. "Rudy," katanya lembut, "besok kita coba berdiri dengan alat bantu. Hanya beberapa detik." Rudy menelan ludah. "Kalau Nyonya takut, kita bisa menunggu." Nadia tersenyum. "Aku takut, ya, tapi aku lebih takut jika berhenti di sini." Ia menatap Rudy lama. "Apapun yang terjadi nanti, jangan salahkan dirimu. Kau sudah memberiku sesuatu yang lebih berharga dari langkah, yaitu keberanian untuk mencoba lagi." Rudy menunduk kali ini bukan karena malu, tapi karena hatinya terasa berat. Ia mulai menyadari, keajaiban ini membawa tanggung jawab, dan mungkin konsekuensi yang tidak kecil. Di luar, hujan berhenti, daun-daun berkilau oleh sisa air. Di dalam rumah itu, keajaiban tetap bekerja diam-diam, perlahan, tanpa panggung. Namun takdir jarang membiarkan keajaiban berlama-lama dalam keheningan. Seseorang, entah siapa suatu saat pasti akan mendengarnya. Dan ketika itu terjadi, hidup Rudy dan Nadia tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari bersinar cerah seolah ikut menyemangati. Di ruang latihan, alat bantu berdiri sudah disiapkan. Rangka logam kokoh dengan pegangan di kedua sisi. Nadia memandangnya lama, seakan berhadapan dengan gunung yang harus didakinya. Rudy berdiri di sampingnya, menunduk cemas. "Kalau Nyonya merasa sakit, kita berhenti," katanya berkali-kali. Dokter Arman memasang sabuk pengaman di pinggang Nadia. "Kita lakukan perlahan. Hitungan saya." Jantung Nadia berdegup cepat. Kakinya terasa gemetar, tapi juga hidup. Ia memejamkan mata sejenak. Mengingat hari-hari ketika bangun dari tempat tidur saja adalah perjuangan. "Baik," kata dokter. 1, 2, 3. Dengan bantuan alat, Nadia mulai mendorong tubuhnya. Otot-ototnya menegang. Tangannya menggenggam pegangan erat-erat. Tubuhnya terangkat. Tidak sepenuhnya tegak tapi cukup untuk membuat lututnya menahan beban. Rudy menahan napas. Jemarinya gemetar. Nadia membuka mata dan melihat dunia dari sudut yang sedikit lebih tinggi daripada posisi duduknya selama setahun terakhir. Wajahnya memucat, lalu tersenyum, sangat pelan. "Aku berdiri," bisiknya. Dokter menahan bahunya dengan hati-hati. 10 detik saja. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Di detik ke-8, Nadia merasa kakinya melemah. Mereka segera menurunkannya kembali ke kursi roda. Nafasnya terengah, namun matanya basah oleh rasa syukur. "Itu luar biasa," kata dokter, kali ini tanpa menyembunyikan kekaguman. "Latihan rutin, ditambah. Ya, apapun yang dilakukan Rudy, kemungkinan kita punya kesempatan lebih besar." Rudy hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Siang harinya, Nadia memanggil Rudy ke ruang kerja. Ruangan sederhana dengan rak buku dan jendela besar menghadap taman. "Duduklah," katanya. Rudy duduk, menahan rasa canggung. "Aku memikirkan sesuatu," lanjut Nadia, "selama hidup di jalan. Kamu pasti sering menahan lapar, dingin, dan rasa takut. Kamu tidak seharusnya kembali ke sana. Aku ingin menolongmu." Rudy buru-buru menggeleng. "Nyonya sudah terlalu baik. Makanan, tempat tidur, itu sudah lebih dari cukup." Nadia menahan senyum. "Bukan hanya itu, aku ingin menyekolahkanmu. Memberimu tempat tinggal tetap bukan sebagai utang, bukan sebagai imbalan, tapi sebagai kesempatan." Rudy terdiam. Kata sekolah terasa asing di telinganya, seperti sesuatu yang hanya ada di balik jendela kelas yang pernah ia lihat dari kejauhan. Sebuah dunia yang ia yakini tidak pernah ditujukan untuk orang seperti dirinya. "Kenapa? Aku?" tanyanya pelan. "Karena kau menolongku bukan demi uang," jawab Nadia, "dan karena aku percaya, anak yang punya hati setulus itu, kalau diberi ilmu, bisa menolong lebih banyak orang." Rudy menunduk, perasaannya saling bertabrakan syukur, takut, ragu, dan kebahagiaan yang nyaris menyakitkan. "Aku tidak mau dibayar atas apa yang kulakukan," katanya lirih. "Aku tidak membayarmu," balas Nadia lembut. "Aku membalas kebaikan."
dan balasan kebaikan tidak selalu sama bentuknya. Hening sejenak, lalu Nadia menambahkan, tinggallah di sini untuk sementara. Anggap rumah ini rumahmu. Kita mulai mengurus sekolah ketika kondisiku lebih stabil. Air mata Rudi akhirnya tumpah juga cepat ia hapus dengan punggung tangan. Malu terlihat lemah. Kalau begitu, izinkan aku tetap membantu, katanya. Bukan hanya ketika berdua tapi apa saja yang ku bisa. Nadia mengangguk. Mulai hari ini, kamu bukan tamu. Kamu keluarga. Kata keluarga itu menancap dalam. Rudi tak pernah punya seseorang yang menyebutnya begitu. Setidaknya tidak sejak lama. Malam datang membawa ketenangan. Mereka makan bersama Rudi, Nadia, dan beberapa staf yang kini memperlakukannya lebih hangat. Tawa ringan mulai kembali ke rumah itu. Namun di luar pagar, ada mata yang memperhatikan. Seorang tetangga yang pernah menyaksikan Nadia keluar dengan kursi roda kini memperhatikan langkah kecilnya ketika dibantu berjalan di halaman. Ia mengernyit, penasaran lalu memotret dari kejauhan. Ini aneh, gumamnya. Bukankah dia tidak bisa berdiri? Sebuah rumor pun mulai tumbuh pelan, samar, seperti bisikan angin, tentang wanita kaya yang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, dan tentang seorang remaja jalanan yang tinggal di rumahnya. Balasan kebaikan telah datang untuk Rudi, namun bersama itu, datang pula perhatian dan tidak semua perhatian berarti baik. Hari itu, awan tipis berarak pelan di langit. Halaman rumah Nadia terasa lebih hidup daripada biasanya. Kursi roda masih berada di dekat teras namun kali ini, posisinya agak tersisih, seolah sudah tidak lagi menjadi pusat dunia. Dokter Arman datang dengan wajah serius namun penuh harap. Kita coba lagi, katanya singkat. Rudi berdiri di sisi kiri, memegangi sabuk penyangga. Nadia menarik napas panjang. Bismillah, bisiknya. Hitungan kembali dimulai. 1, 2, 3. Nadia berdiri. Kali ini, bukan hanya berdiri ia mengangkat kaki kanan, melangkah perlahan. Ototnya gemetar, keringat dingin menetes, tapi tubuhnya bergerak maju. 1 langkah, terhenti sebentar, kemudian 1 langkah lagi. Rudi menahan napas, air matanya berkaca-kaca. Dokter tidak berkata apa-apa terlalu sibuk memastikan keseimbangan. Namun matanya jelas menunjukkan keterkejutan. Di langkah ketiga, Nadia menangis. Rudi, aku berjalan, ucapnya, suaranya pecah. Mereka menurunkannya perlahan ke kursi bukan karena ia tumbang, melainkan karena latihan harus dihentikan sesuai batas aman. Tapi perasaannya berbeda, bukan lagi wanita yang bergantung, melainkan seseorang yang sedang kembali. Dokter mengusap dahinya. Secara medis, ini sulit dijelaskan, katanya jujur. Terapi membantu tetapi kemajuan secepat ini, ya, kadang ada hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan alat. Ia menatap Rudi sekilas seolah ingin bertanya, tapi memilih diam. Kabar itu menyebar. Rumor yang dulu samar kini menjadi cerita penuh rasa ingin tahu. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada pula yang curiga. Beberapa tetangga mengatakan Nadia pasti menjalani operasi rahasia. Yang lain berbisik tentang keajaiban. Suatu sore, seorang wartawan lokal datang, membawa kamera dan pertanyaan yang terlalu banyak. Benarkah ada anak jalanan yang menyembuhkan Anda? Tanyanya. Nadia tersenyum, tenang. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Jawabnya, anak itu hanya membawa doa dan keberanian untuk percaya. Rudi berdiri di belakang, merasa kecil. Ia tidak pernah bermaksud menjadi pusat cerita. Ketika wartawan pergi, Nadia menoleh padanya. Dunia mungkin akan bertanya-tanya, tapi kau tidak perlu menjawab semuanya. Yang penting, kita tetap rendah hati. Rudi mengangguk. Malamnya, mereka duduk di teras. Lampu taman menyala lembut. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, ujar Rudi. Nadia menatapnya penuh perhatian. Aku tidak mau selamanya diingat hanya sebagai anak jalanan yang membawa keajaiban, lanjutnya. Aku ingin belajar, bekerja, membantu orang supaya kalau suatu hari ada yang sakit atau kelaparan, aku bisa menolong bukan dengan rasa iba saja, tapi dengan kemampuan. Nadia tersenyum-senyum seorang ibu yang melihat anaknya menemukan arah. Itu sebabnya aku ingin menyekolahkanmu, katanya pelan. Kita mulai bulan depan. Kau akan punya buku, seragam, dan tempat untuk belajar. Tapi satu hal, jangan pernah lupakan siapa dirimu dulu. Agar kau tahu bagaimana menghargai mereka yang masih berjuang. Rudi menatap langit. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi gelap. Aku janji, katanya. Aku akan memegang kebaikan ini, lalu menyebarkannya. Beberapa minggu kemudian,
kursi roda di sudut rumah berdebu. Nadia kini bisa berjalan perlahan, dengan tongkat kecil dan sesekali tanpa bantuan, jika jaraknya tidak jauh. Setiap langkahnya adalah doa. Suatu sore, ia mengajak Rudy ke restoran terbuka tempat mereka pertama kali bertemu. Mereka duduk di meja yang sama. Pelayan mengenali Nadia dan tertegun melihatnya berdiri sendiri. Nadia tertawa kecil. Hidup itu aneh, ya, katanya pada Rudy, kadang keajaiban datang lewat orang yang paling tidak kita sangka. Rudy menatap jalanan melihat anak kecil memungut botol plastik di trotoar. Hatinya bergetar. Ia berdiri, menghampiri anak itu, memberikan roti yang baru saja ia beli. Terima kasih, Kak, ucap anak itu, tersenyum malu. Rudy kembali ke meja. Nadia memperhatikannya, bangga. Kau sudah memulainya, katanya. Rudy menggeleng pelan. Ini baru langkah pertama. Angin sore berhembus, membawa rasa damai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya dua manusia yang pernah terluka. Kini saling menguatkan dengan janji sederhana. Jika menerima kebaikan, maka sebarkanlah. Dan di sanalah cerita mereka tidak berakhir hanya berubah bentuk, menjadi perjalanan panjang tentang syukur, keberanian, dan harapan.